Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kini kita telah berada di 11 hari di mana kita memasuki bulan suci Ramadan. Tentu ini merupakan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ini juga ingin dirasakan oleh saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua juga sama berdoa seperti kita, sebagaimana kita berdoa di bulan di luar bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Akan tetapi doa mereka belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan Allah belum kabulkan. Jadi beruntunglah kita yang sampai saat ini merasakan nikmat yang sangat besar ini. Patutlah untuk kita syukuri. Kemudian kita melihat 10 hari yang telah berlalu, apakah 10 bulan suci Ramadan yang telah kita lalui ini telah kita manfaatkan dengan baik. Ini menjadi bahan renungan buat diri kita, menjadi bahan evaluasi atau introspeksi diri untuk kita. Apakah 10 hari terakhir ini yang telah kita lalui itu sudah kita maksimalkan untuk ibadah atau belum? Jika misalnya belum kita maksimalkan untuk ibadah, maka marilah kita maksimalkan hari-hari yang tersisa. Tentunya sangat merugi orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan, apalagi kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan itu tidak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Lebih-lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini sebagai ladang beramal soleh untuk kehidupan di akhirat. Karena pada dasarnya memang kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan yang kekal adalah akhirat selama-lamanya. Kita sebagai seorang guru ataupun murid yang cerdas, tentunya kita mengakui bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan, kecil besarnya, baik buruknya perbuatan yang kita lakukan, itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan baik walaupun sekecil biji zarah, Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan buruk, tentunya Allah juga akan membalasnya. Jadi segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita melalui Quran surah Al-Asr ini. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian kecuali 4 hal. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah senantiasa beramal soleh atau senantiasa melakukan hal kebaikan, yang ketiga adalah saling menasehati untuk kebaikan, kemudian yang terakhir adalah untuk menasehati dalam hal kesabaran. Dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya umat muslim dikatakan muslim, dikatakan sebagai seorang yang telah memeluk agama Islam. Itu dikatakan mereka Islam apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya itu, masih banyak syarat-syaratnya, tapi kita berfokus pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita tidak bisa lepas yang namanya dengan takwa. Karena takwa inilah yang menjadi nilai derajat tinggi tidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak memandang harta kita. Allah tidak memandang kepada jabatan kita ataupun kedudukan kita di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memandang bagaimana orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makalah dia orang yang paling baik di sisinya. Oleh karena itu, jika kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diakui di sisinya, tentu kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa beramal soleh atau senantiasa berbuat baik dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Karena memang pada dasarnya kita hidup di dunia ini hanya satu tujuan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Kenapa dengan hati yang ikhlas? Karena ibadah yang kita lakukan semata-mata tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapapun. Makanya dalam beribadah kita perlu meluruskan hati kita terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat. Yaitu hati kita senantiasa dibarengi dengan niat yang baik sebelum melakukan amal soleh. Karena niat inilah yang akan menentukan baik besar kecilnya pahala yang akan kita peroleh. Contoh, ketika kita melakukan amalan, anggaplah amalan yang kecil, itu ada duri di jalan, kemudian kita memindahkan duri tersebut karena khawatir akan melukai orang lain, dengan niat kita memindahkannya untuk kebaikan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperoleh pahala yang besar. Perbuatan kecil, tapi karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, akan berdampak kepada pahala kita memperoleh pahala yang besar, pahala yang banyak. Namun sebaliknya, jika kita melakukan amalan yang besar, anggaplah sholat 5 waktu, akan tetapi kita tidak meniatkannya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, entah itu karena ingin dipuji atau lain sebagainya, itu akan memperoleh pahala yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak memperoleh pahala. Perbuatan yang besar karena niatnya itu akan memperoleh berpengaruh pada pahala yang dikerjakannya. Jadi memang pada dasarnya niat kita ini akan menentukan besar kecilnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang kepada harta kalian, kepada rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memandang kepada bagaimana hati dan juga amal yang telah kita lakukan. Jadi mulai dari sekarang tidak perlu lagi insecure, tidak punya harta, tidak punya wajah tampan dan sebagainya untuk ibadah. Allah tidak memandang itu, akan tetapi Allah memandang bagaimana hati kita, keikhlasan kita, amal perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah untuk saling menasehati dalam hal kebenaran atau kebaikan. Ketika dimanapun kita berada, menjumpai saudara-saudara kita ataupun kerabat-kerabat kita, keluarga kita yang belum melakukan kebaikan, artinya bahwasanya masih enggan untuk melakukan kebaikan, marilah kita sampaikan dengan cara yang baik-baik. Karena sesungguhnya itu merupakan dari perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada orang lain. Jika kita berdakwah, kita tidak mampu berdakwah dengan lisan kita, kita bisa berdakwah dengan perbuatan kita, dengan tangan kita. Andai pun perbuatan tersebut tidak mampu kita lakukan, maka berdakwah dengan hati pun bisa. Artinya bahwasanya kita mendoakan orang lain agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan hidayah ataupun pertolongan kepada orang lain. Itu juga merupakan bagian dari dakwah kita untuk orang lain.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita untuk saling menasihati dalam kesabaran. Tentu dalam berdakwah, tentu dalam menyampaikan suatu kebaikan, itu tidak jalan mulus ataupun baik-baik saja. Selalu saja ada rintangan dan tantangannya. Jadi dalam berdakwah itu bukan hanya ilmu yang perlu kita persiapkan, akan tetapi yang perlu kita persiapkan adalah ilmu pengetahuan, kemudian fisik kita, mental kita, dan juga hati kita untuk menerima kondisi apapun yang akan dihadapi di hari yang akan datang. Semoga hal yang seperti ini kita bisa perhatikan bersama sebagai saudara-saudaraku yang sama untuk berdakwah tentunya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.